Halo sahabat forex, pada video kali ini saya akan membahas mengenai tiga teknik trading ya, tiga gaya trading yang bisa sahabat forex terapkan ketika bertransaksi ya. Tiga teknik trading ini atau gaya trading ini disesuaikan dengan waktu yang sahabat forex punya ketika melakukan transaksi di forex. Apa aja tiga teknik atau tiga gaya trading itu? Yuk langsung saja kita lihat slide materi berikut ini. Yang pertama, teknik trading yang pertama itu scalping ya. Apa teknik scalping itu? Teknik trading scalping adalah teknik trading yang dilakukan pada time frame yang kecil dengan tujuan untuk mengambil profit kecil ya, atau profit yang sedikit tetapi berkali-kali. Rata-rata profit yang diambil itu di bawah 20 pips. Nah, scalping ini sahabat forex cocok untuk sahabat forex ya yang punya banyak waktu di depan PC, punya banyak waktu untuk trading, atau untuk sahabat forex yang sudah punya pengalaman. Karena teknik atau gaya scalping ini membutuhkan kecepatan dalam mengambil keputusan untuk entry ataupun exit perdagangan. Jadi kalau teman-teman sahabat forex yang baru terjun ke dunia forex, saya tidak menyarankan untuk menggunakan teknik trading scalping ini. Karena teknik trading scalping ini membutuhkan skill ya, membutuhkan pengalaman, pengambilan keputusan yang cepat, harus berani untuk exit ya ataupun enter market. Sekali lagi, scalping ini cocok untuk sahabat trader yang sudah cukup lama di dunia forex ya, orang-orang yang sudah punya skill ya, sudah punya pengalaman. Strategi trading scalping ini dapat menggunakan indikator sebagai alat bantu ya. Contohnya itu sinyal dari perpotongan dua buah moving average atau lebih kenal dengan moving average crossover, atau juga bisa menggunakan Bollinger Band ya, indikator Bollinger Band ya, dengan memanfaatkan upper dan lower bandnya. Jadi kalau contohnya harga berada di upper band ya, bisa mengambil posisi sell, kemudian exit ketika harga itu berada di tengah garis ya, di tengah middle bandnya. Kemudian ketika harga menyentuh lower band, bisa ambil posisi buy, take profitnya di middle band tadi. Kalau untuk yang EMA crossover itu pemotongan antara dua buah moving average ya. Jadi ketika memotong ke atas, ambil posisi buy, tapi kemudian ketika memotong ke bawah, close posisi, kemudian switch ke posisi sell. Nah, itu untuk moving average crossover. Atau juga bisa menggunakan indikator stokastik dengan memanfaatkan area overbought dan oversold ya, atau area ketika stokastik itu berada di atas indeksnya 80, bisa ambil posisi sell ya di area overbought, atau ketika berada di area 20 bisa mengambil posisi buy untuk di area oversold, atau juga bisa memanfaatkan atau menggunakan indikator RSI ya, untuk memanfaatkan momentum dari pergerakan harga. Nah, semua indikator ini digunakan pada time frame yang lebih kecil di bawah TF15. Biasanya digunakan di bawah TF15. Ini saya kasih contoh untuk scalping ya, misalnya contoh di pound sterling ya. Ini contoh misalnya di pound sterling. Salah satu teknik scalping ya biasa, yang saya kasih contoh di sini mungkin menggunakan
stokastik ya. Kita coba dengan stokastik, saya kasih contoh di stokastik osilator. Parameternya kita ambil default ya, 533 dengan perhitungan pada harga close. Contoh seperti ini ya. Contoh misalnya teman-teman ingin scalping ya, bisa memanfaatkan ketika harga berada di atas 80, kemudian ketika mulai turun ya, teman-teman bisa ambil posisi sell. Contoh seperti ini, atau ketika berada di bawah dan harga mulai naik ke atas ya, teman-teman bisa ambil posisi buy. Nah, ini contohnya ketika berada di atas 80 ya, bisa ambil posisi sell, tapi saya besarin dulu supaya lebih kelihatan. Terus seperti ini. Ketika berada di atas 80 ya, sahabat forex bisa ambil posisi sell. Kemudian ketika berada di bawah 80, ketika mulai naik dari 20 ke atas ya, dari area 20 ke atas ya, di area sini dia kalau berada di bawah 20 kemudian mulai memantul ke atas, sahabat forex bisa ambil posisi buy. Kalau misalnya berada di area di atas 80 ya, ketika dia sudah mulai turun atau ketika berada di sekitar sini ya, sahabat forex bisa ambil posisi sell. Di mana exitnya? Exitnya ketika harga itu mulai turun ya ke bawah. Nah, sekitaran sini. Lalu ketika harga mulai naik ke atas, bisa ambil posisi buy. Di mana exitnya? Exitnya kalau mulai naik ke atas ini. Nah, ini hanya salah satu contoh ya untuk penggunaan indikator sebagai alat bantu untuk teknik scalping ya. Sekali lagi, teknik scalping ini cocok untuk trader yang sudah pengalaman dan punya banyak waktu di depan laptop ya, karena memang kalau untuk trading scalping ini harus dijaga profitnya yang diambil tuh kecil-kecil, sedikit-sedikit ya. Kemudian kalau salah posisi pun ya harus cepat keluar dari market dengan kerugian yang seminimal mungkin. Itu untuk scalping. Nah, sekarang yang kedua teknik itu untuk gaya trading yang kedua adalah day trading ya. Day trading atau intraday. Nah, teknik trading ini ya dilakukan pada time frame menengah dengan tujuan untuk masuk dan keluar pasar pada hari itu juga ya. Jadi untuk intraday trading ini tidak di hold posisinya, tetapi harus di close pada hari itu juga ya. Untung atau rugi close pada hari itu juga. Jadi enter pada hari itu, kemudian exit juga pada hari itu, walaupun rugi atau untung harus keluar dari market ya. Ini untuk menghindari posisi floating di pasar. Kemudian juga untuk mengurangi biaya kalau teman-teman sahabat forex itu dia account-nya itu tidak bebas biaya swap. Nah, target profit dari teknik ini ya, day trading ini adalah 20 pips ya, di atas 20 pips. Jadi di atas 20 pips untuk harian ya, transaksi dengan menggunakan day trading ini. Teknik day trading ini ya, intraday ini cocok untuk trader yang tidak punya banyak waktu di depan PC ya. Biasanya ini pekerja ataupun juga pengusaha ya, atau pedagang yang mau coba mulai belajar di investasi di forex. Nah, ini juga cocok dengan modal yang terbatas. Ya, artinya ini biasanya untuk trader baru ya, yang baru coba terjun, dia modalnya juga dicoba dulu, jadi terbatas modalnya, kemudian nggak punya banyak waktu di depan PC. Cocok untuk pemula maupun yang sudah berpengalaman. Biasanya teknik trading ini untuk orang-orang yang tidak punya banyak waktu di depan laptop, jadi dia analisa ya, di hari itu dianalisa, kemudian dikasih targetnya di berapa untuk entry pointnya, kemudian
stop lossnya juga dipasang, kemudian take profitnya juga dipasang, setelah itu ditinggal ya, dicek mungkin setiap 2 atau 4 jam sekali atau malam hari ketika pulang dari kantor. Nah, untuk strategi trading ini bisa juga menggunakan indikator ya sebagai alat bantu ya, sama seperti tadi. Bisa juga menggunakan moving average crossover ya di time frame lebih tinggi, atau Bollinger Band, atau juga stokastik ataupun RSI. Cuma dilakukan pada time frame yang menengah ya. Atau juga bisa menggunakan teknik pullback atau breakout dari pivot ya, atau support dan resistan, atau daily high dan low. Ini untuk day trading. Saya mungkin kasih contoh sedikit untuk day trading itu seperti apa ya. Jadi kalau misalnya untuk day trading itu biasanya misalnya kita pakai time frame yang di H1 ya, untuk teknik day trading dengan support dan resistan ya, menggunakan support dan resistan harian ya. Misalnya contoh seperti ini ya, kita pasang, kita tentukan area support ya, yang sehari sebelumnya. Contoh misalnya di sini ini area resistan, ini area support ya. Begitu kita mau trading di hari berikutnya, dekat resistan kita sell ya, jadi kita pasang sell limit di area resistan, kemudian juga kita bisa pasang buy limit di area support ya, kemudian pasang TP dan SL ya, kemudian kita tinggal lihat nanti sore hari seperti apa ya, apakah limit kita kena, kemudian support kita kena, atau limitnya kena ya, TP-nya done, atau SL-nya yang done. Jadi mungkin cuma memakan waktu ya di pagi hari atau malam hari, kita analisa 30 menit ya, kemudian kita place order. Atau misalnya contoh seperti ini ya, di sini misalnya kita mau buy, ini di waktu video ini dibuat ya, contoh ini kita udah pasang, tentukan di sini area support, kemudian di sini area ini area resistan ya, kemudian ini area supportnya. Karena ini udah menyentuh area support ya, kita buy di sini. Nah contohnya seperti ini, kemudian mungkin pasang TP-nya 50% aja dari pergerakan hari kemarin atau kurang lebih di sini ya, kita pasang TP-nya. Nah, ini contoh untuk day trading, jadi lebih santai, tradingnya lebih santai. Target profitnya juga lumayan ya, sekitar 20 sampai ya di atas 20 pip lah satu hari, tergantung pergerakan market pada saat itu. Ini untuk day trading ya, banyak juga strategi yang bisa dipakai. Jadi sahabat forex mungkin nanti bisa tonton video-video selanjutnya ya, video-video yang ada di channel ini mengenai strategi-strategi apa aja yang bisa dipakai ya, yang sesuai dengan gaya trading sahabat forex semuanya, mau scalping, mau day trading ya. Atau yang ketiga, ini yang ketiga, ini teknik swing trading namanya ya. Jadi swing trading itu adalah teknik trading dengan tujuan mengambil keuntungan ya, mengambil peluang keuntungan pada saat harga itu menuju swing high atau swing low ya pada satu trend. Jadi untuk swing trading ini memang waktunya agak panjang, time frame-nya agak besar, dan biasanya harus menginap ya beberapa hari sampai mungkin beberapa minggu. Untuk swing trading ini ya, target profitnya juga cukup besar. Kalau menggunakan teknik trading ini ya, target profitnya di atas 100 pip biasanya ya, 100 pip untuk target trading dari swing trading ini. Cuma memang juga risikonya menjadi semakin besar. Jadi untuk swing trading ini cocok untuk trader sahabat forex ya, yang punya modal yang cukup. Jadi kalau modalnya cukup ya, atau modalnya besar ya, bisa memanfaatkan swing trading ini. Karena gaya swing trading ini juga jauh lebih santai ya, jauh lebih santai dibanding intraday trading.
Karena sahabat forex bisa analisa mungkin 30 sampai 1 jam satu hari, kemudian atau setiap minggu sekali dianalisa ya, atau juga menunggu entry posisinya juga bisa berhari-hari baru ada level level yang diinginkan untuk masuk trading. Nah, strategi yang digunakan indikator yang digunakan itu juga bisa menggunakan support dan resistan dinamis. Ya, support dan resistan dinamis ini bisa menggunakan trendline atau juga horizontal line gitu ya, atau juga bisa menggunakan price action. Jadi untuk teknik trading ini memang biasanya yang digunakan itu adalah price action dan juga support dan resistan. Oke teman-teman ya, kalau untuk intraday ini kita menggunakan time frame lebih besar ya, minimal itu dipakai A4. Jadi apa sih yang dimaksud dengan swing ya? Swing itu seperti ini. Nah ini itu swing ya. Ini area resistan ya. Kemudian ini area support. Nah, ini adalah swing ya. Ini swing low. Kemudian ini swing high. Ya, kebetulan pada pound sterling ini memang dia pergerakannya sideways ya. Jadi dalam beberapa minggu sudah 1 2 3 ya, ini minggu keempat dia pergerakannya sideways. Nah, inilah dimaksud dengan swing. Swing low ya, ini swing high, kemudian dia swing low lagi. Nah, ini swing high. Jadi kurang lebih ya seperti ini pergerakannya. Ini dalam satu tren ya, dia dalam pergerakan yang sideways. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan ya, swing low, swing high, kemudian swing low, swing high. Kalau teman-teman sahabat forex belum ada posisi ya di area ini, teman-teman bisa ambil posisi ya, buy limit atau menunggu di sini dengan price action. Ketika ada rejection di area ini, sahabat forex bisa ambil posisi kemudian dengan target di swing high. Kemudian ketika mendekati swing high, ambil posisi lagi. Jadi untuk strategi ini memang jauh lebih santai ya, bisa berbulan, bisa berhari-hari atau bahkan bisa berminggu ya kalau sedang trending. Kalau misalnya market itu sedang trending, dia bisa bisa berhari-hari ya ditahan posisinya ya. Nah ini contoh seperti ini ketika mulai terjadi breakout ya, kemudian dia naik trennya, ini swing high, kemudian dia swing low, breakout untuk high baru, kemudian swing low ya, dia tes support yang di sini, ini area ini yang tadinya adalah resistan, ketika di breakout area garis ini adalah area menjadi area support. Jadi ketika dia swing high ke atas, breakout bentuk high baru, kemudian dia swing low, coba lagi supportnya, naik ke atas, ya kembali ke swing high. Ini untuk strategi trading atau gaya trading swing trading. Sekali lagi, swing trading ini cocok untuk dengan yang punya modal yang cukup ya. Kemudian cocok juga, sangat cocok untuk trader-trader pemula yang masih baru. Ini sangat cocok, sangat bagus ya, sambil para trader yang baru ini untuk mempelajari, untuk melihat karakteristik dari pair yang ditradingkan. Oke, sahabat forex, jadi itu adalah 3 teknik trading atau 3 gaya trading yang bisa sahabat forex lakukan ya, yang disesuaikan dengan waktu dan modal yang sahabat forex miliki. Jadi kalau memang punya waktu banyak, ya bisa menggunakan scalping ya, kalau modalnya juga kecil. Tapi itu harus punya pengalaman. Kalau belum punya pengalaman ya sebaiknya dengan modal kecil ya gunakan aja day trading. Artinya satu hari dibatasi aja ya, manajemen resikonya dibatasi, mungkin satu hari kita cari 50 pip
tapi dibatasi dengan resiko 20 sampai 30 pip. Jadi dalam trading juga tidak tidak terlalu khawatir karena sudah dibatasi dan tidak perlu terus memantau posisinya, melihat harga, yang bikin akhirnya keputusan kita itu jadi nggak kurang bagus ya, karena sering melihat di market. Tapi kalau misalnya sudah disiapkan buat analisa, kemudian kita ambil posisi apa ya, di harga berapa, kemudian tentukan take profitnya berapa, stop lossnya berapa ya, di place limit ya, kemudian kita tinggal kerja aja ya. Mungkin 4 jam sekali kita lihat hasilnya seperti apa. Atau buat sahabat forex yang lebih bagus lagi, kalau misalnya punya modal yang cukup ya, punya modal yang besar, nah ini jauh lebih bagus dengan strategi swing trading. Ini jauh lebih bagus ya, karena lebih enak, transaksinya juga tidak terlalu deg-degan ya, tidak memicu jantung. Sahabat forex juga bisa mempelajari karakter dari pair ya, sahabat forex trading card ya, dengan swing trading. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat sahabat forex. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam WD.